wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masyuri bin Sastra Pawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Dharma Karya wa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati Desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid Jami Nawaroh, Bapak Mantan Lurah, para kasepuhan sadayana, bapak-bapak, yang alhamdulillah pada malam ke-26 kita semuanya masih diberikan karunia-Nya sehingga kita dapat didudukkan di majelis ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam ini sudah sepantasnya terus kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, karena hanya dirinya lah yang berhak dipuji, karena hanya dirinya lah yang memuji dirinya sendiri, dan kita sebagai hambanya sudah sepantasnya untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini, malam yang ke-26, sudah mendekati detik-detik puncak dari perjalanan rohaniyah kita, keilmuan yang dipancarkan oleh Allah dari malam pertama sampai dengan malam 26 ini. Ya insya Allah semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin dan senantiasa dibukakan hati kita untuk menerima dinul haq, yang senantiasa agar jiwa kita, rohaniyah kita dan dohiriyah kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat kembali ke hadiratnya dengan penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatnya, para tabi'ina sholihin, lumampirna ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sadayana, pada kesempatan malam ini marilah kita senantiasa melanjutkan dari ayat-ayat Allah yang telah disampaikan tadi malam. Pada kesempatan ini marilah kita membuka hati kita untuk menerima ayat Allah dari Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim ini harus kita tangkap dengan Al-Quranul Qadim dalam hati kita semuanya, sehingga Al-Quranul Karim akan menjadikan Al-Quranul Qadim dan kemudian menjadikan Al-Furqan di dalam hati kita. Kalau sudah menjadi Al-Furqan, maka disitulah cahaya-cahaya kemarifatan akan nampak jelas mana yang gelap, mana yang terang, mana yang diridhoi, mana yang sesat, mana yang batil, mana yang hak. Sungguh semua terlihat nyata. Maka pada kesempatan malam ini surat Al-Ankabut ayat 5 menjadi pemantap hati kita, menjadi penyemangat hati kita untuk semakin berriyadhah, untuk semakin menggelorakan al-dzikru bisiril asrar di dalam hati kita setiap saat, setiap waktu. Mungkin setelah turunnya ilmu ini kita belum begitu menyadari betapa pentingnya, tetapi insya Allah jika Allah sudah menanamkan warid yang wujudnya secara dohiriyahnya adalah
malaikat-malaikat cahaya-cahayanya, yang secara hakikatnya adalah Allah itu sendiri pembimbing kita semuanya, maka itulah merupakan tanda-tanda Allah menghendaki kebaikan dan kasih sayang kepada kita semuanya. Maka dengan ayat Al-Ankabut ayat 5 dan 6, marilah kita resapi, kita masukkan ke dalam renung hati yang paling dalam. Maka bukalah mata hati kita, mata zahir kita, dan juga mata akal kita, sehingga ayat ini betul-betul dapat menjadikan petunjuk bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallah la'at. Man kana, barang siapa yang yarju liqa Allah, mengharap liqa Allah, perjumpaan dengan Allah, baik di dunia maupun akhirat, fa inna ajalallah la'at, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah la'at, pasti datang. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan pasti datang. Enggak tahu Allah detik ini, detik kemarin, menit yang akan datang, hari yang akan datang, bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang. Ketika engkau sudah membuka syu'aul basirah kita menuju ainul basirah, menuju hakul basirah, dengan menggelorakan adzikru bisyiril asrar, dan juga tetap menjalankan jahr dan sirnya, maka detik-detik Allah menjanjikan perjumpaannya dengan kita, kapanpun itu, kata Allah, ajalallah la'at, pasti datang. Bah, itu detik-detik terakhir ketika kita mau sakaratul maut, Allah membukakan ma'rifatnya kepada kita. Alhamdulillah. Kok saat ini? Alhamdulillah. Kok sudah kemarin? Alhamdulillah. Kok sudah 1 tahun, 2 tahun beriadah menjaga hal-hal yang menjadikan kita secara keilmuan agar liqa kepada Allah, kok belum dibukakan, dinyalakan api ma'rifatnya, cahaya ma'rifatnya? Jangan khawatir. Ajalallah la'at, waktu yang sudah dijanjikan Allah pasti datang. Dan ketika detik-detik cahaya ma'rifat itu dinyalakan oleh Allah, tandanya adalah tanda-tanda hati yang sudah menuju ma'rifat Allah adalah di dalam hatinya sudah tidak lagi bergelora akunya makhluk. Di dalam hatinya sudah tidak lagi bergelora akunya makhluk. Justru semakin tebal di dalam hatinya berkobar hidupnya Allah yang berperan, yang berzat sifat asma af'al. Sudah bergelora di dalam hatinya, setiap apapun yang terjadi dihadapkan dari awal sampai akhir, yang zahir dan yang batin, adalah bergelora akunya hidupnya Allah. Sehingga akunya makhluk sudah mengalami kefanaan. Tidak ada lagi al-i'timad di dalam hati kita. Itu satu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah di dalam hati kita sudah tidak ada lagi pengakuan adanya kekuatan-kekuatan, sehingga setiap apapun gerakan, nafas, pendengaran, melihat, merasakan, tiada lagi kecuali dalam bahtera keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya engkau sudah tidak merasa dirimu yang hidup, tidak merasa dirimu yang berperan, tidak merasa dirimu yang bergerak, beraf'al dan sebagainya, tetapi sudah menyatakan hidupnya Allah yang berperan semuanya. Ciri yang ketiga adalah di dalam hatimu ditanamkan seorang guru pembimbing yang dengan begitu cepat menyadarkan hati kita, bahkan membendung diri kita dari
yang namanya hawa nafsu. Ya. Ibarat biasanya marah, udah nggak bisa marah lagi. Bahkan kalau muncul marah itu cepat sadar, itu cirinya Pak. Yang biasanya sombong sudah nggak bisa sombong lagi. Bahkan kalau muncul sombong sebentar, langsung diberikan Allah sadar 3 detik. Kalau nggak 3 detik, 3 menit. Kalau nggak 3 menit, 30 menit. 30 menit, 3 jam. Kalau nggak 3 jam, 3 hari. Semakin engkau ma'rifatmu ada di fana kamil, bahkan bakok, semakin cepat Allah mengingatkan kita. Jadi ciri warid yang ditanamkan di dalam hati kita adalah adanya cahaya-cahaya yang segera mengingatkan akan adanya kenafsuan dalam jiwa kita. Oh, ini nafsu. Oh, ini riya. Oh, ini pamer. Oh, ini merasa paling benar. Otomatis itu terbuka semuanya alam seperti itu Pak. Sehingga jika detik-detik itu sudah ada ciri dalam hatimu, selamat. Berarti Allah sudah mengendaki keimanan yang hak di dalam hati kita. Itulah janji Allah. Ajalallah la'at. Waktu yang dijanjikan Allah la'at pasti akan datang. Ciri yang keempat, jika hatimu sudah didudukkan di musyahadah adalah tidak lagi hati ini nyawang akan hidupnya makhluk, tetapi yang disawang adalah hidupnya Allah dalam apapun. Di dalam taat maupun maksiat, di dalam nikmat maupun bala, engkau tidak lagi menyibukkan makhluknya yang kau sawang, tetapi hatimu terus menggelorakan hidupnya Allah melalui tali agama Allah, adzikru bisiril asrar. Itulah ciri yang keempat. Ya, saya ulangi. Yang pertama adalah tidak lagi ada al-iktimad di dalam dirimu. Pengakuan akunya makhluk, tetapi bergelora akunya hidupnya Allah. Yang kedua adalah di dalam dirimu senantiasa menyadari bahwa kita semuanya ini dihidupkan oleh Allah, diperankan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Sehingga tiada lagi dirimu melihat, tiada lagi dirimu mendengar, merasakan, hidup, berjalan dan sebagainya kecuali dalam bahtera keesanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah senantiasa diri kita terus tidak ada lagi menyawang hidupnya makhluk di dalam taat, di dalam maksiat, di dalam nikmat maupun bala, tetapi yang kita sibukkan adalah hati kita selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang keempat adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi muncul rasa takut dan sedih hati di dalam hati kita. Tidak ada lagi muncul nelangsa, tidak lagi muncul protes, tidak lagi muncul suuzon. Yang ada adalah selalu berhusnudon di dalam apapun yang dihadapkan oleh Allah. Bahkan ketika zahiriyahmu dihadapkan melihat orang dalam keadaan bermaksiat pun, hatimu tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan oleh seorang yang secara zahiriyah mereka di dalam kemaksiatan pun, hatimu tetap husnuzon kepada Allah. Bukan berarti melegalkan maksiat, tidak, tetapi hatimu tetap menyawang hidupnya Allah. Sehingga hatimu munculnya adalah mendoakan, ya Allah, selamatkanlah mereka. Tidak lagi engkau gunjing, tidak lagi engkau hinakan, tidak lagi engkau sudutkan di dalam dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 ciri itulah jika sudah ada di dalam hati kita, selamat. Itu merupakan ciri engkau sudah dudukan di Allah, di tauhid la ilaha illa anta wa ana. La ilaha illa anta dan juga la ilaha illa ana. Di dalam tauhid yang senantiasa sudah tidak lagi ada gambaran-gambaran selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-5 tadi, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at.
Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya ajalullah la'at, waktu yang dijanjikan itu pasti akan datang. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Allah maha mendengar setiap apapun di dalam alam semesta ini, karena Allah lah sejatinya yang memerankan semuanya. Dan Allah lah yang maha mengetahui, karena Allah lah yang senantiasa memerankan semuanya juga. Maka kembalikan rohaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, waman jahada fa innama yujahidu li nafsih. Waman jahada, dan barang siapa yang berjihad, fa innama, maka sungguh hanyalah yujahidu li nafsih, berjihad untuk dirinya sendiri. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan apapun dari semesta alam. Itu Pak. Ketika kita sudah menyadari akan janji Allah, detik-detik kemakrifatan pasti akan dinyalakan oleh Allah. Ya. Cara bahasa gampangane, jika cai latung nangis diisi dari malam pertama sampai malam 27, yakinlah Allah pasti akan menyalakan damarnya itu. Kapan waktunya? Wallahu alam. Ya, bisa kemarin sudah, bisa detik ini, bisa 1 detik yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, bisa mendekati sakaratul maut, ya. Bisa pas di alam akhirat sana, wallahu alam. Ya. Itu semua adalah hak jaiznya, sifat jaiznya, sifat mutlaknya, sifat prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu pasti datang. Jangan khawatir Pak. Karena engkau sudah dikasih tanda berupa gambarnya ada, cailatungna sudah diisi. Engkau tinggal menunggu Allah menyalakan kemakrifatan atau Lailatul Qadar di dalam hatimu, yang itu sebagai tanda hati yang semakin terang benderang. Maka diisyarahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, Lailatul Qadar cirinya adalah pada malam harinya, ya, tidak panas, tidak dingin, ya, tidak sumuk banget, tidak dingin banget. Artinya apa? Hati kita tidak terpengaruh dengan bara api neraka. Hati kita juga tidak terlalu berbangga dengan kenikmatan surga. Ya. Paham ya Pak? Hati tidak terselomot oleh neraka. Hati pun juga tidak berbangga manakala ditempatkan di dalam kesurgaan. Ya. Tetap hati kita di dalam laisa kamislihinya Allah. Ya. Tidak bisa digambarkan dengan apapun. Di malam itu juga digambarkan suasana hening. Tidak ada anjing yang menggonggong. Itu merupakan makna nafsumu tidak lagi menggonggong. Ya, karena apa? Sudah hening. Ya Pak nggih. Sudah hening nafsu kita. Ya. Sudah cicing. Sudah tidak lagi menggonggong. Karena anjing itu merupakan lambang dari nafsu. Ya. Tetapi nafsu itu sudah jinak. Kalau sudah jinak, anjing tidak mungkin menggonggong. Ya. Itulah ciri pada malam hari. Malam yang sunyi, malam yang hening. Tidak ada lagi keribuhan di dalam hati kita tentang syahwatut dunia. Nelangsa tentang dunia, bangga tentang dunia, tentang kehormatan. Itu semua sudah hening di dalam hatimu. Tidak lagi terpengaruh. Meskipun dohiriyahmu ditempatkan di dalam kaya, di dalam orang yang dihormati, orang yang berpangkat berjabatan, tetapi hatimu tetap hening. Itulah ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tak ulangi, yang pertama, malam itu tidak hujan, tidak gerah, tidak dingin, yang artinya engkau tidak ditempatkan Allah di dalam panasnya hati, dan juga tidak ditempatkan dalam bangganya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam itu juga tidak hujan, yang artinya hatimu senantiasa tidak ada lagi, ya,
hati yang senantiasa hujan itu merupakan lambang musibah, mohon maaf ya, karena air yang membasahi hati kita itu sudah tidak ada lagi di dalam hati kita melihat hidupnya ya selain Allah ya, meskipun wujudnya musibah ya. Karena apa? Seringnya kita kalau hujan itu pasti mengeluh lah gitu nih Pak, gitu nggih ya. Artinya apa? Hati sudah tidak ada lagi mengeluh, hati sudah tidak ada lagi potensi banjir ya, karena hanya dengan hujanlah banjir itu datang lah gitu nih Pak. Bagaimana mungkin ya, kalau tidak ada hujan bisa ada banjir, kecuali dari laut ada tsunami, nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Hujan yang tidak ada lagi di malam itu, hatimu sudah tidak ada lagi suatu kenelangsaan, musibah berupa sedih, musibah berupa protes, musibah berupa suuzon dan sebagainya. Hatimu tetap di dalam suasana yang tidak bisa digambarkan. Panas tidak, dingin tidak, hujan tidak, terang banget juga tidak. Ya. Apa itu? Itulah hidupnya Allah, laisa kamislihi, di dalam keheningan, terbebas dari syahwatud dunia, kemakhlukan yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi harinya bagaimana kata Rasulullah? Paginya matahari bersinar tidak terlalu panas. Ya, dan juga tidak terlalu redup. Ya, jadi biasa saja. Silau banget tidak, redup banget juga tidak. Yang adalah matahari bersinar dengan begitu sejuknya. Itulah ciri ketika hati sudah mendapatkan Lailatul Qadar, hatinya tidak ada lagi kepanasan yang dipancarkan. Tidak akan lagi seorang ahli ma'rifat ngomong menyakiti saudaranya, ngomong menyakiti istrinya, ngomong menyakiti saudaranya, tetangganya, umatnya, jamaahnya ya. Dengan kata-kata riak, pamer, sombong, takajub, ujub ya, dan sebagainya, tidak lagi. Karena cahaya yang dikeluarkan tidak panas dan menyilaukan. Kenapa? Kata Rasulullah di situ, karena Allah tidak menghendaki setan keluar bersamaan dengan terbitnya matahari. Bahasa hadisnya seperti itu. Artinya apa? Setan di dalam dirimu sudah tidak diizinkan untuk keluar. Artinya apa? Sudah dalam keadaan takhluk. Ya. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi tanda makrifat, jangan hanya engkau melihat secara dohiriyah, oh saya sudah malam ini sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena menurut rumus Imam Al-Ghazali, jika mulainya hari Kamis, maka malam 27, ya, malam 25, ya. Jika hari ini dan sebagainya, malam ini dan sebagainya. Ingat Pak, itu adalah secara syariat. Itu betul, ya. Tidak salah. Ya. Tetapi kembalikan semuanya kepada Allah, jangan fanatik. Karena Al-Imam Al-Ghazali pun itu dari ilmu titen, ya. Ilmu niteni, ya. Salah tidak, secara syariat memang seperti itu ya. Kita diperintahkan untuk menghidupkan, mengamaliyahkan secara syariat di malam-malam ganjil, terutama di 10 hari terakhir ya. Tetapi jangan melupakan tentang ciri hakikatnya ya, agar dirimu tidak buta terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kau kejar juga syariatnya dan hakikatnya juga engkau kejar. Buat apa engkau berbangga-bangga mendapatkan malam yang bahkan engkau al-itikaf pun, zikirmu 1000 tahun pun, 1000 kali pun, tahajudmu sekali pun, tapi siang harinya hatimu masih panas, hatimu masih menyinari matahari yang sangat panas, ya, sehingga merusak tumbuhan, merusak alam, merusak bumi, merusak hatinya tetangga, umat dan sebagainya. Maka kata Allah, sungguh engkau rugi secara batiniah ya. Secara dzahiriyah rugi enggak, karena tetap dicatat amal kebaikanmu malam itu dan diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksud kami, sempurnakanlah Lailatul Qadar itu dengan pemahaman secara hakikat, yang mana pada pagi harinya itu matahari tidak terlalu panas menyilaukan, tetapi sejuk ya. Sayu menyayu yang menyejukkan. Artinya apa Pak? Setiap tingkah laku kita membawa kesejukan. Selalu
membawa sinar-sinarnya kemakrifatannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari malam Lailatul Qadar. Semoga senantiasa malam Lailatul Qadar itu bersinar tidak hanya di malam 10 terakhir, tetapi seterusnya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu nih Pak nggih. Mengapa ibadahnya orang ahli makrifat walaupun 1 rakaat itu jauh dicintai oleh Allah daripada orang yang 1000 tahun ibadah secara syariat tetapi hatinya tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ibadahnya pada malam itu, cara gambaran syariat, itu jauh lebih baik dari ibadah dari 1000 bulan. Itulah Pak, Bu, semoga senantiasa kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk berjihad. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjihad, sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya sendiri. Kenapa? Sing jihad itu Allah, sing gerakkan dia Allah, dari Allah dan untuk Allah. Ya. Sehingga diri siapa? Diri Allah. Hidupnya Allah yang bergelora. Dirimu kemana? Dalam keadaan fana, dalam keadaan sudah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, kita menegakkan secara syariat. Ayo, setelah engkau dibekali, dibimtek oleh Allah di Ramadan ini, tugas kita adalah berjihad. Jangan hanya untuk diri sendiri, tetapi silahkan melalui ayat ini Allah melegalkan untuk berjihad, menyampaikan untuk pertama diri saya, diri panjenengan pribadi, terus kemudian istri, anak, saudara, tetangga, baru meluas secara pelan-pelan. Ajaklah istri kita, anak kita, saudara kita pertama. Ya. Secara visi itu tujuan, Pak. Kita harus menyamakan visi dan misi terlebih dahulu. Visi adalah tujuan. Tujuan dakwah ke depan adalah membawa diri kita, keluarga kita, anak kita, umat menuju bertauhid murni dalam rangka makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kemurnian tauhid. Kemurnian tauhid. Itu visinya. Misinya adalah, misi itu cara, taktik, strategi, ya, jalan. Tolong gelorakan untuk diri kita, keluarga anak kita, dan umat bagi yang memiliki kapasitas dan semua juga memiliki kapasitas melalui caranya masing-masing. Pertama, tanamkan di dalam umat la haula wala quwata illa billah. Betul-betul menyadari bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa usaha karena diusahakan Allah. Kita bisa niat karena ditanamkan niat dari Allah. Kita bisa mendapat harta pun, hartanya pun juga hartanya Allah. Tanamkan seperti terus dalam dakwah kita. Untuk apa? Membabat syirik khafi, syirik lembut di dalam hati umat. Yang kedua, ajalah umat untuk wala yusrik falyaman amalan sholihah wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Falyaman amalan sholihah adalah jadikanlah laku syariat apapun, baik minum, ngopi, tidur, tahajud, sholat 5 waktu menjadi amal yang soleh. Bagaimana? Yaitu dihakikati menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan umat itu apa makna hakikat sholat, hakikat wudhu secara dohirah dan batinnya, hakikat haji, hakikat syahadat, puasa, rukun iman dan sebagainya. Jelaskan ke situ agar umat juga menyadari tentang hakikat. Agar apa? Falyamal amalan soleh. Tidak hanya amal saja, tetapi menjadi amal yang soleh. Amalan soleh bagaimana? Syariat dilengkapi dengan ilmu hakikat menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan umat ke arah situ. Apa hakikat sholat, apa hakikat wudhu dan sebagainya, puasa dan sebagainya secara batiniahnya. Ajarkan istri kita, anak keturunan kita, umat untuk ke arah situ agar senantiasa semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ajaklah umat untuk menekan hawa nafsunya pelan-pelan.
nafsu amarah atau nafsu paru-paru, nafsu lawamah atau nafsu perut, nafsu nafsiyah atau nafsu otak, sehingga muncullah nafsu mutmainnah menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Sadarkan umat tentang bahaya nafsu itu, nafsu marah, nafsu perut, nafsu otak. Jelaskan sejelas-jelasnya kepada umat agar mereka juga waspada tentang musuhnya yang nyata, sehingga musuhnya itu menjadi temannya untuk diajak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ajaklah umat untuk senantiasa membabat al-i'timad di dalam dirinya, keakuan dalam dirinya, yang wujudnya apa? Yahjubhum bi ilmihim, yahjubhum bi karamatihim, yahjubhum bi amwalihim, yahjubhum bi ibadatihim, yahjubhum bi qaqalatihim, yahjubhum bi nafsihim. 6. Terangkan tentang hal ini. Bukakanlah ilmu ini pelan-pelan, sehingga umat menyadari akan bahayanya semua itu jika tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 itu sampaikan kepada umat, dan yang kelima sempurnakan dengan pemahaman az-zikru bisiril asrar. Ini yang terakhir. Yang 4 ini sampaikan dulu agar mereka menerima. Kalau sudah menerima, kasih caranya agar mereka bisa diberikan Allah cahaya kemakrifatan, diselamatkan fid dunya wal akhirah. Tidak hanya sempurna syariatnya, tetapi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fil silmi kafah. Sampaikan ayat ini, sampaikan dalil-dalilnya agar mereka terbuka hatinya untuk menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jihadmu itu kebaikannya adalah untuk dirimu sendiri, kembali balik untuk dirinya. Jadi kita jangan perhitungan, jangan awal, jangan setengah-setengah, jangan mengajak umat menuju kemunduran tauhid, jangan eman-eman. Jangan tauhid yang sudah dibangun baik oleh Allah melalui Bapak, tolong jangan dirusak dengan kemunduran tauhid. Justru yang adalah ditingkatkan menuju kesempurnaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah visi misi. Jika kita bisa menyamakan visi misi ini, alhamdulillah. Jika belum bisa, maka berdoalah kepada Allah agar diberikan hidayah dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena dakwah harus memiliki arah yang jelas agar apa? Tidak jalan sendiri-sendiri. Nanti umat bingung. Jika umat ada ustadz yang jalan sendiri, nanti umat bingung. Sebenarnya mau dibawa kemana ini? Nah gitu nih Pak. Yang satu mengajak kepada kebenaran tauhid, yang lainnya malah membelokkan. Hati-hati. Lebih baik pelan-pelan umat diajarkan menuju tauhid yang murni, itu jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la ghaniyun, benar-benar maha kaya, tidak memerlukan, 'anil alamin, dari semesta alam semesta. Allah tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan apapun, tidak bersekutu dengan apapun. Artinya apa? Usahamu, ibadahmu, ilmumu, karomahmu, munajatmu, zikirmu, Allah tidak membutuhkan. Tapi yang Allah inginkan dari kita adalah kembalinya rohaniah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak wujud engkau membutuhkan, engkau menyatakan ini loh jihadku ya Allah. Jangan. Allah tidak butuh pengakuanmu itu. Ini loh pengorbananku. Allah nggak butuh pengakuan seperti itu. Ini loh hartaku ya Allah, sudah aku sedekahkan, sudah aku keluarkan, tetapi mengapa rezekiku nggak nambah-nambah? Allah nggak butuh seperti itu. Ini loh ilmuku yang sudah aku cari, sudah aku sampaikan kepada umat. Kenapa umat tidak menghargaiku? Allah tidak butuh itu, Pak. Sehingga Allah la ghaniyun 'anil alamin. Allah betul-betul kaya, tidak memerlukan apapun dari alam semesta yang Ia ciptakan. Bagaimana mungkin Sang Pencipta membutuhkan makhluknya? Tidak mungkin. Karena apa? Makhluk itu sejatinya tidak ada. Itu Pak, sebagai penegasan pada malam ke-26 ini yang masih sangat tegas Allah menyampaikan kepada kita, seperti tegasnya tadi malam. Karena apa? Karena semakin untuk
mengobarkan semangat jihad di dalam hati kita, mengobarkan semangat perjuangan tauhid di dalam hati kita, ya. Lanjutkan perjuangan tauhid, ya. Dari orang tua kita, bapak kita, semuanya amanahnya sama, derajatnya sama, ya. Tanggung jawabnya juga sama, tidak beda-beda, melalui faknya masing-masing, ya. Melalui bagiannya masing-masing. Itulah, mari kita ajak umat ke depan, ke arah situ. Visi dan misi tadi tolong diingat-ingat, ditancapkan di dalam hati kita, sehingga dakwah ke depan dalam rel yang tepat, dalam jalur yang tepat, tidak lagi belak-belok, tidak lagi ingin hidup sendiri dan sebagainya. Nanti justru umat bingung. Kalau umat bingung, lebih baik cari yang lain lah, gitu nih Pak. Nah itu, jadi jangan hanya menyalahkan umat, introspeksi kita sendiri. Kenapa kok umat nyari sana sini dan sebagainya? Karena di dalam intern kita pun dakwahnya tidak dalam rel yang satu. Maka kami mengajak kepada ruh-ruh kita semuanya, ya, untuk terikat oleh Allah dalam satu visi misi ini, di dalam satu keyakinan yang sama, di dalam pemahaman yang sama, sehingga pelan-pelan ajari umat ke arah itu pun. Karena apa? Sadahayu menuju daerah yang batun taibatun warabun ghafur, sesuai mimpinya Bapak menancapkan bendera tauhid di puncaknya Sadahayu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu apa yang kami sampaikan, semoga dapat diterima, semoga kita diberikan kemudahan ke depan dalam program-program dakwah, dalam program-program jihad, dalam program-program keilmuan dan laku sedepannya, kebaik kepada diri kita dan umat. Semoga diberikan kelancaran, diberikan ridhonya Allah, sehingga diri kita, keluarga kita, orang kita dan juga umat senantiasa dijauhkan dari api neraka, senantiasa diberikan ridhonya, dan senantiasa diberikan ke cahaya makrifat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Bismillah. Marilah kita istighfar untuk mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.